Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, satu kata mutiara yang mungkin bisa membenarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan adalah, di mana hatimu, di situ hartamu. Ada ungkapan seperti itu, di mana hatimu, di situ pula hartamu. Di sana kita bisa melihat apa yang ada dalam diri orang itu terlihat dari apa yang ada di dalam tindakan-tindakannya pula. Sekarang kita bisa melihat, hati itu menggerakkan orang. Setiap orang itu akan digerakkan oleh hati, bukan pikiran, tapi hati. Jadi hati yang dewasa pasti membuat orang itu bisa melakukan kebaikan yang baik pula. Belum tentu orang yang pintar itu melakukan yang baik. Karena bisa saja orang yang pintar itu hanya bisa menghafal, mengulang apa yang sudah dipelajari. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus hanya mau mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu, kalau mau untuk melihat apakah Allah ada di dalam dirinya, itu lihatlah apa yang sudah dia katakan, apa yang sudah dia kerjakan. Apakah Allah itu juga menyertai dia? Apakah Allah mengizinkan apa yang dia katakan dan dia lakukan itu? Dan memang itu menjadi wujud nyata Tuhan, Allah itu ada dalam dirinya. Dan di sana juga diungkapkan bahwa dalam pekerjaan-pekerjaan itu sebetulnya bukan hanya melulu Tuhan Yesus yang mengerjakan, tetapi juga Bapa yang dalam dirinya itulah yang mengerjakannya. Sehingga mujizat-mujizat yang terjadi, yang dilakukannya bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi juga karena Bapa mengizinkan dan menyertai dia. Sekarang kita bisa melihat di situ. Sehingga kita bisa melihat ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setiap Tuhan itu menyembuhkan banyak orang. Kita bisa melihat, apakah Tuhan Yesus pernah dikatakan capek betul dalam kitab suci? Karena tenaga yang keluar bukan hanya melulu manusiawi yang punya capek.
tetapi karena Allah sendiri yang ilahi yang menyertainya. Sehingga apa yang diwujudkan itu dengan mujizat-mujizat itu semuanya serba terjadi memperlihatkan yang ilahi menyertainya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Saudara terkasih, sekarang bagi diri kita itu juga sebetulnya punya kemampuan. Mulut kita pun itu sebetulnya ada kekuatan, ada nubuat. Kalau kebaikan-kebaikan itu keluar dari mulut kita, seolah-olah ini menjadi juga doa bagi mungkin kalau kita melakukan hal-hal yang baik kepada orang, itu adalah bagian dari doa untuk orang itu. Tetapi kalau mulut kita ini penuh kutukan, penuh dengan makian, mungkin juga ini adalah kutukan bagi orang. Kenapa? Karena kita sudah mengklaim diri dengan baptisan yang kita dapat itu anak-anak Allah. Allah akan bertindak sesuai dengan apa yang kita ungkapkan. Karena ungkapan ini adalah doa. Nah, kalau kita mengungkapkan kata-kata makian-makian itu, sebetulnya ini adalah kutukan-kutukan yang mungkin muncul dari diri kita. Dan itu juga memperlihatkan kutukan-kutukan itu tentu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik. Dan Tuhan itu melakukan yang terbaik. Nah, kalau kata-kata kita itu buruk, maka kita harus refleksi diri. Apa yang ada dalam hati kita? Jadi di mana hatimu, di situ hartamu pula. Nah, maka kita bisa melihat apa yang kita ungkapkan ini sebetulnya apa yang ingin kita raih pula. Kalau kita mengungkapkan kutukan-kutukan sebetulnya memperlihatkan bahwa orang lain itu jelek. Kita yang baik. Tetapi dengan cara kita menjelek-jelekan orang supaya diri kita baik. Maka kita bisa melihat kalau itu adalah langkah yang saya kira secara pasti itu bukan dari Allah. Karena Allah pasti akan memberikan kebaikan kepada banyak orang. Sehingga di antara yang baik itu ternyata ada yang maha baik, yakni Allah sendiri yang berkarya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, sudah terkasih dalam Tuhan. Maka kesatuan antara Tuhan, Yesus dengan Bapa tidak diragukan lagi kalau kita merenungkan apa yang Dia kerjakan dan apa yang Dia wartakan. Karena di dalam Dia berkarya, ternyata campur tangan Sang Bapa itu besar. Dan kita percaya Tuhan setiap kali punya waktu luang, Dia pasti akan berkomunikasi dengan Bapanya. Supaya semakin yakin dan semakin mampu untuk bisa mewujud nyatakan rencana-rencana Sang Bapa. Karena bagi Tuhan, Dia melakukan kebaikan-kebaikan itu karena diutus oleh Bapa. Supaya terjadi keselamatan dalam diri manusia. Tanda-tanda itu sudah diberikan oleh Tuhan. Oleh Bapa sendiri dalam diri Tuhan Yesus pula. Nah, maka kita yang masih ragu-ragu akan hal itu semakin harus dikuatkan di dalam diri kita. Semakin mampu untuk meyakini dan semakin mampu juga untuk menyerahkan seluruh kehidupan ini pada penyelenggaraan Allah. Dengan seperti itu kita akan mendapatkan keselamatan, kebaikan, dan juga penyelenggaraannya. Selamat merenungkan.